Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lihat bagaimana tips melakukan print di Excel. Ya, jadi berbeda dengan Microsoft Word, di Excel untuk mendapatkan hasil print sesuai keinginan kita, ada beberapa hal yang perlu kita atur di Excel agar nanti hasil printnya itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi tidak serta-merta kita masuk ke menu printer lalu cetak, ya, seperti di Microsoft Word langsung keluar hasilnya seperti yang tampil di tampilan Microsoft Word. Di Excel tidak bisa seperti itu, kita mesti melakukan beberapa pengaturan dulu agar nanti hasilnya sesuai. Oke. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan print di Excel, kita mesti seleksi dulu bagian-bagian mana saja yang ingin kita print. Jadi misalkan kita punya sheet isinya seperti ini, tapi di bagian sini juga misalkan ada tabel lain dengan data-data yang ada juga, ya, data-data sendiri juga. Oke, jadi saya kasih contoh di sini ya. Karena ada data di sini, anggaplah ini tabel yang lain ya. Oke, saya buat sampelnya. Oke, jadi misalkan di sini di sheet ini akan saya cetak, tapi yang ingin saya cetak hanya bagian ini, ya. Bagian ini saya tidak ingin cetak. Oke, jadi di Excel kita bisa menggunakan fungsi yang namanya atau fitur yang namanya print area. Jadi untuk melakukan print, kita sebaiknya hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan print areanya yang mana. Ya, jadi misalkan kita ingin cetak bagian ini saja, kita tinggal blok. Kemudian kita masuk ke pack layout, lalu print area, dan kita pilih set print area. Oke, dengan melakukan hal seperti ini, maka kita sampaikan ke Excel bahwa kita hanya akan mencetak data ini saja atau konten ini saja. Kita nggak urus yang bagian ini. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan print area lewat menu pack layout print area, kita atur lagi posisi batas kertasnya. Oke, bila kita lihat sekarang, kalau ini dicetak nanti maka mungkin akan menjadi dua halaman. Ya, halaman pertama isinya ini, oke, halaman kedua nanti isinya ini. Ya, jadi garis putus-putus ini sebagai tandanya. Kita coba lihat di print preview. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, halaman 1 ini, kita lihat halaman 2-nya. Oke, ini. Ya, sementara tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin agar semua konten tabel ini masuk menjadi satu halaman. Oke. Untuk hal seperti itu, yang kedua kita lakukan setelah menentukan print area, bila ada yang masih lewat atau pindah ke halaman lain, kita bisa atur juga misalkan lebar-lebar kolomnya. Oke. Kita tinggal atur sampai garis putus-putusnya pindah ke bagian ini. Oke, jadi kalau sudah hilang garis putus-putusnya, maka keinginan kita untuk tabel ini masuk menjadi satu halaman itu sudah selesai. Kita coba lihat print previewnya. Oke, sudah masuk ya. Oke, jadi itu yang kedua yang kita lakukan saat bekerja dengan print di Excel ya. Jadi yang pertama tadi kita tentukan print areanya. Print area. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada data atau ada konten yang keluar dari halaman, kita atur lebar kolomnya. Tapi misalkan kalau lebar kolom sudah tidak ingin kita rubah-rubah lagi, sudah persis seperti itu, maka yang berikutnya kita bisa atur adalah, saya kembalikan dulu ya. Oke, misalkan sudah seperti ini, kita nggak akan merubah-rubah lebar kolomnya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan agar ini kita paksa masuk ke halaman 1 adalah kita berubah dulu mode tampilan kita ke mode pack break, klik bagian ini. Nah, ini. Oke, yang selanjutnya kita bisa atur adalah memaksa margin kertasnya agar di bagian ini. Kita tinggal geser ini ya.
Oke, seperti itu ya. Jadi dia akan paksa agar kolom ini masuk ke page 1. Tapi biasanya konsekuensinya untuk langkah seperti ini adalah ukuran hurufnya itu akan diperkecil atau akan diskalakan ya, sesuai kebutuhannya agar nanti semua konten masuk ke satu halaman. Oke, kita coba lihat. Nah ini ya, jadi ukurannya itu hurufnya jadi kecil ya. Jadi yang ketiga kita bisa lakukan adalah atur garis breaknya. Oke, konsekuensinya ukuran fontnya atau hurufnya itu kecil. Oke. Nah kalau kita tidak ingin seperti itu ya, saya kembalikan dulu. Oke, kalau kita tidak ingin seperti itu, maka selanjutnya yang bisa kita lakukan agar semua konten muat dalam satu halaman adalah mengatur marginnya. Kita bisa masuk di margin, kemudian custom margin. Nah, di sini kita bisa atur left sama right-nya agar lebih luas ya. Oke, masih belum ya. Kita coba lagi sampai garis putus-putusnya hilang. Nah, kadangkala ini memang tidak akan berhasil karena memang mungkin sudah terlalu lebar kolomnya. Tapi biasanya kalau misalkan kolomnya masih memungkinkan untuk diatur marginnya seperti ini nanti akan jadi satu halaman. Ini ya tidak bisa dipaksa karena memang sudah mentok ya. Masing-masing lebar kolom menggunakan total lebar kolom itu sudah lewat dari lebar kertas. Nah, kalau misalkan cara seperti itu, yang keempat itu ubah margin, left, dan right-nya bila memungkinkan. Ya, jadi ini syaratnya lebar kolomnya, total semua lebar kolomnya, dengan syarat semua total lebar kolom masih di bawah lebar kertas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai kertas A4 itu lebarnya 21 atau 21,5 cm, nah, usahakan total lebar kolomnya ini atau lebar tabelnya ini itu tidak lebih dari ini ya. Kalau lebih ya dia akan tetap pindah ke halaman berikutnya. Ini kasusnya ya, jadi makanya dia tetap pindah. Oke. Kalau misalkan cara itu juga belum bisa, teman-teman bisa atur di bagian scaling ini ya. Jadi sama seperti ini ya, konsekuensinya hurufnya nanti akan lebih kecil. Kita bisa atur, misalkan kita atur 90%, kita coba lihat ya, ini sudah sesuai, sudah satu halaman ya. Selain itu misalkan kalau masih mungkin belum sesuai harapan, setelah atur di margin kemudian atur di scaling juga, teman-teman bisa langsung paksa dia menggunakan opsi ini, fit to 1:1 ya. Jadi dia kita paksa untuk menggunakan satu halaman. Oke. Ya, jadi dengan menggunakan fit to 1:1 tadi, maka secara otomatis Excel akan melakukan penyesuaian kira-kira konten kita akan diperkecil berapa persen agar muat satu kertas, seperti itu. Ya, jadi yang kelima, ubah scalingnya. Oke, jadi itu ya 5 hal yang bisa kita lakukan saat bekerja dengan print di Excel agar nanti hasil cetaknya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Dan sebagai tambahan teman-teman, agar nanti kontennya perataannya bagus, jangan lupa teman-teman nanti saat mencetak itu centang di bagian ini ya, center on page-nya. Jadi horizontal nanti dia akan posisikan kontennya tepat di tengah-tengah kertas dari kiri ke kanan. Dan kalau teman-teman mau pas di tengah kertas dari atas ke bawahnya, teman-teman centang di bagian ini. Jadi kontennya nanti akan seperti ini.
Jadi itu biasa juga diatur. Ya, coba kita lihat print previewnya bila seperti itu tampilannya atau jadinya seperti apa. Nah ini ya, jadi dia dari kiri ke kanan dia akan ke tengah, dari atas ke bawah dia akan ke tengah. Oke, kalau misalkan teman-teman butuh hasil cetak seperti ini, silakan pakai opsi itu, yaitu memberi tanda centang pada bagian ini ya. Kalau misalkan tidak, tinggal dihilangkan saja. Saya sering memberi centang di bagian ini karena biasanya hasilnya itu dia akan tengah ya, secara dari kiri ke kanan. Oke, itu dia beberapa tips yang bisa teman-teman pakai agar nanti teman-teman saat mencetak di Excel itu bisa lebih sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Sampai jumpa di tutorial yang lain.